So, tulang punggung keluarga, lalu juga kewajiban finansial, tekanan ekonomi, bahkan pinjol atau pay letter, ini mungkin menjadi suatu masalah yang sering kita ketemukan. Dan karena itu semua, kita itu mengalami beban psikologis atau bahkan emosional, teman-teman. Nah, mungkin yang ada di sini bisa tebak apa ini yang di depan saya? Gambar apa ini di depan saya mungkin? Ya, jadi di depan saya ini ada sandwich dan juga family. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai generasi sandwich, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini atau bahkan di rumah belum paham apa sih generasi sandwich, jadi generasi yang tentunya berada di tengah-tengah nih. Mereka either harus provide keluarga mereka, tapi mereka juga harus yang namanya tuh membantu diri mereka sendiri atau bahkan anak-anak mereka, gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang saya pernah baca, yaitu adalah being both soft and strong is combination very few have mastered. Mungkin ini yang sering dirasakan oleh para generasi sandwich, teman-teman. Lalu sebelum kita move ke acaranya dan juga materi saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berjasa di kehidupan saya dan sangat-sangat berkontribusi tentunya di dalam kehidupan saya. Perkenalkan Della Fadila 10 tahun lalu. Jadi Della Fadila 10 tahun ini sekitar umur 13 tahun. Jadi saya mohon teman-teman di sini menggunakan imajinasinya untuk kita kembali lagi ke belakang untuk melihat nih. Kira-kira Della tuh di umur 13 tahun tuh seperti apa. Jadi di umur 13 tahun ini Della ini punya permasalahan tentang ekonomi. Dia putus sekolah, teman-teman. Dan kalau kalian tahu, dia ini putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Karena orang tuanya. Apa ini salah Della? Oh, tentu bukan. Ini bukan karena Della. Ini semua mungkin kita bisa salahkan pada momen itu adalah orang tuanya. Tapi tentunya kalau misalnya kita tahu bahwa di momen itu Della itu berusaha untuk membantu orang tuanya. Anak yang putus sekolah tapi berusaha untuk merubah semuanya. Dia berusaha berpikir bahwa gimana ya cara saya dapat uang, bagaimana ya saya untuk merubah ke depannya saya itu harus seperti apa, bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Dan akhirnya anak 13 tahun di depan kalian ini membuka suatu online shop. Pada saat itu kita belum paham mengenai freelance atau kalau sekarang kita bilangnya tuh kayak content creator. Dari sana kita bisa cari uang dan lain-lain. Tapi pada momen itu dia berusaha berjualan skincare, dropship kalau sekarang ya. Lalu dari situ dia bisa membantu orang tuanya menyambung kehidupan. Menyambung kehidupan tentunya yang bahkan dia sendiri nggak tahu apa salah dia atau bagaimana kelanjutannya. Lalu apa sih yang dirasakan oleh Della Fadila saat momen itu? Della Fadila ngerasain, oh saya marah, saya sedih. Kenapa ini semua terjadi pada saya? Apakah ini karena saya nakal atau bahkan apa masalahnya? Saya juga nggak paham gitu. Tapi ada satu hal yang selalu saya pikirkan bahwa apapun yang saya rasakan pada momen itu adalah suatu pembelajaran. Pembelajaran untuk menjadi saya lebih baik ke depannya. Tapi pada momen itu tentunya saya tidak berpikir ke sana gitu. Nah, ada momen lucu di mana saat saya, karena dulu Della itu bukan tipikal anak yang main boneka. Dulu saking susahnya, saya tuh sampai yang namanya main di pasar induk. Kalau teman-teman yang ada di sini tahu pasar induk ya, mungkin tahu pasti lingkungannya seperti apa. Bagaimana dia dibesarkan dan lain-lain gitu. Saya masih ingat sekali ada momen lucu. Jadi saat itu kaki saya tuh digigit sama tikus. Kaki Della yang ada di depan kalian ini itu digigit tikus. Terus saya nangis. Pada saat nangis teman-teman saya datang. Dan saya lihat bahwa oh ternyata teman-teman saya juga sama juga ya susahnya. Sama juga ya merasakan penderitaan yang sama dan saya paham bahwa mereka nggak minta untuk mereka dilahirkan juga. Dan mereka dengan umur yang masih kecil mereka harus membantu orang tua mereka. Ada yang pulang-pulang bawa bawang, ada yang pulang-pulang bawa roti atau misalnya pulang-pulang ada yang nenteng-nenteng yang namanya karung dan lain-lain. Tapi itu apakah salah mereka?
100% bukan. Karena kebanyakan orang tua sekarang, saya juga ini, mereka tuh berpikir bahwa anak adalah suatu aset. Kalau misalnya kita bilang ya tentunya anak itu bukan aset. Anak itu anugerah dari Tuhan. Nah, survei data Indonesia.id pada November 2023 menemukan bahwa 46,3% generasi Z itu adalah generasi sandwich. Yang harusnya generasi Z itu berpikir, kalau sekarang sih kayaknya mungkin besok hangout di mana? Besok mau ngopi apa nih gitu kan. Tapi ternyata mereka ini berpikir besok kira-kira pinjem uang di mana lagi ya? Besok mikirinnya gimana lagi ya gitu. Lalu kita move, kalau tadi kan udah Dela yang kecil kan, sekarang udah mulai gede nih. Mulai financialnya udah membaik orang tuanya, alhamdulillah. Terus di momen ini Dela itu 18 tahun udah memulai yang namanya investasi. Nah teman-teman kalau misalnya tahu ya, jadi si Dela ini di umur 18 tahun kalau nggak salah di momen ini, saya itu baru belajar mengenai reksadana atau investasi gitu kan. Saya masuk di umur 18 tahun, lalu karena saya traumatik pada masa saya kecil, akhirnya saya berusaha belajar mengenai apa sih ternyata investasi itu apa sih, nabung tuh apa sih gitu kan. Akhirnya di 18 tahun ini saya habiskan untuk investasi. Saya ingat waktu itu saya punya uang jajan sekitar 100.000 setiap bulan saya sisihkan untuk yang namanya saya masukkan ke reksadana. Jadi kalau reksadana teman-teman yang ada di sini tahu bahwa itu semua nanti akan dana kalian akan dikelola oleh manajer investasi. Apalagi kalau misalnya kalian, saya juga di sini tidak akan membahas mengenai saham, reksadana, deposito dan lain-lain, tapi aku pengen sharing ke teman-teman apa sih investasi itu, impactnya seperti apa sih ke kehidupan kita gitu. Nah dari sini saya itu setiap bulan menabung 100.000 ya kan. Dari sini saya paham bahwa ternyata dari menabung dan berinvestasi, saya itu bisa memperbaiki kehidupan saya. Dari yang tadinya saya selalu punya mimpi bahwa saat saya umur 13 tahun saya selalu mikir bahwa kira-kira besok makan apa ya? Karena saya nggak punya uang, saya nggak punya dananya, karena uang adalah power. Ya teman-teman, saya udah selalu mention bahwa uang adalah power. Saat kamu punya power, kamu bisa memilih kira-kira kamu maunya seperti apa. Ya kan? Dan saya selalu berharap bahwa pada momen itu saya pengen dari Dela yang berpikir besok mau makan apa, karena nggak ada uang, saya mau pindah kira-kira menunya besok apa ya. Karena saya udah punya uang dan saya punya power untuk hal itu. Lalu setelah itu, next. Mungkin teman-teman yang ada di sini, menurut kalian ya, saya ingin tanya, nabung sama investasi itu sama atau enggak? Beda? Mungkin angkat tangan yang bilang beda? Boleh? Oke, yang sama mungkin boleh langsung angkat tangan ya? Oh oke, nah ya, jadi ternyata nabung sama investasi itu beda ya. Jadi teman-teman nabung sama investasi itu beda. Kalau saya sih disuruh pilih tim nabung tanpa investasi, saya pilih investasi. Saya pengen saya tidur, tapi uang saya tuh bertambah. Saya pengen tidur, kalau kata orang-orang sekarang, saya pengen tidur tapi uang saya terus bertambah. Makanya saya tipikal orang yang berinvestasi gitu. Nah ini yang tadi saya udah mention bahwa di umur saya 18 tahun, the power of compounding atau juga kita bisa bilang compounding effect. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa contoh produk-produk ya. Ada deposito, obligasi, reksadana saham dan juga saham. Saya nggak mau kalian fokus ke dalam sini karena mungkin di sini kita masih belajar terus. Cuman kalian bisa lihat di sini itu ada returnnya sekitar 3%, 7%, 12 sampai 15% ya. Nah, ini yang mungkin kalian harus lihat dan pandangi besar-besar. Ini bukan cuma generasi sandwich aja, tapi kita yang di sini pun yang bukan generasi sandwich harus paham mengenai hal ini. Apa ini? Ini adalah compounding effect. Can you imagine teman-teman yang ada di sini, dari hasil 100.000 setiap bulan, dalam waktu sekitar 37 tahun kamu menyiapkan 100.000 sebulan, kamu itu bisa, kalau kita masukin ke saham, kamu bisa yang namanya dapetin 819 juta. Yang startnya dari 44.400.000. Tapi kalian juga harus tahu bahwa setiap tahun itu ada yang namanya inflasi.
Inflasi itu around sekitar 3% sampai 6% gitu ya. Dan makanya teman-teman yang ada di sini, saya mau mention lagi bahwa compounding effect itu sangat-sangat sangat-sangat power sekali gitu. Nah ini adalah karena tadi Della udah yang namanya nabung, udah berusaha untuk belajar literasi dan lain-lain, jadilah saya yang sekarang. Umur saya sekarang 23 tahun, by the way teman-teman. Saya belajar mengenai literasi keuangan semenjak saya 18 tahun, which is sekarang udah 4 tahun. Tapi ada seseorang yang bertanya sama saya, kira-kira saya bisa nggak ya lepas dari generasi sandwich? Kira-kira saya bisa nggak sih merubah kehidupan saya? Gitu. Saya selalu bilang bahwa bisa. Apapun startnya dari harapan. Mau keuangan, mau kehidupan, atau mimpi-mimpi kalian, itu startnya dari harapan atau hope. Can you imagine kalian mau jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia? Mau jadi misalnya influencer yang followersnya bisa sampai 10 juta, atau bahkan kalian pengen menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia pun, semua berawal dari hope atau harapan. Maka dari itu, dari kecil saya selalu berpikir bahwa saya perempuan kecil, saya datang dari I'm from nothing, tapi saya punya harapan. Harapan itu yang membawa saya menjadi Della yang sekarang. Dan saya pun sekarang masih berproses teman-teman. Saya masih 23 tahun dan saya masih tetap berproses. Gitu. Apa yang bisa kita pelajari di sini bahwa teman-teman di sini semuanya bisa kok. Kita bisa financial independent, kita bisa kok selesain generasi sandwich, tapi semuanya dari harapan. Harapan teman-teman mau berubah, itu yang paling penting. Lalu ini ada beberapa tantangannya. Generasi sandwich sering banget dapetin tantangan ini. Yang pertama tekanan finansial, pinjol. Terus juga kalian sering yang namanya menemukan yang namanya mereka ini sering hutang di mana-mana, lalu juga tabungannya mungkin gak cukup gitu kan. Lalu tekanan emosional. Kalian lihat gak sih sering kalau misalnya orang lagi banyak masalah kelihatannya, apalagi tentang financial ya, itu kelihatannya tuh merengut, stres gitu. Itu kan berdampak karena saya pernah dikasih tahu sama seseorang bahwa financial orang terlihat dari gaya berbicaranya, bagaimana dia berperilaku terhadap orang lain, dan bagaimana cara dia berpikir. Dan itu saya sangat-sangat percaya karena money adalah power. Ya. Lalu kita mengapa literasi keuangan penting? Yang pertama, pemberdayaan kesalahan finansial, lalu kestabilan ekonomi. Lalu juga di sini ada di sini ada kestabilan ekonomi dan juga pertumbuhan. Semakin ekonominya stabil, negaranya itu akan lebih maju. Lalu gimana? Kalau tadi kita udah ngomongin nih tentang kenapa, kita sekarang ngomongin how, bagaimana. Yang pertama, ini adalah penganggaran strategis. Kalau di financial planner, kita selalu ngomongin bahwa penganggaran strategis itu penting banget ya teman-teman ya. So, jadi aku sangat-sangat rekomendasi kalian harus tahu kira-kira pengeluaran dan pemasukannya berapa. Dan kalian harus budgeting, biasanya 50, 30, 20%. Lalu ada manajemen hutang, kalau bisa utangnya tuh di 0%-in. Jangan sampai ada hutang, kecuali hutang produktif. Lalu juga di sini menabung berinvestasi dengan pintar. Jangan sampai tahu-tahu kamu masuk investasi bodong. Udah kamu dibilang 120% returnnya, tapi ternyata bodong teman-teman. Jadi gimana cara memulainya? Kalau tadi udah ngomongin how-nya, sekarang kita masuk ke caranya. Yang pertama itu tentukan tujuan. Kamu kalau misalnya mau beli sesuatu harus tahu mau beli apa dulu. Mimpi kamu tuh apa dulu. Jadi kamu bisa saving uang kamu itu sesuai dengan apa yang kamu goalsin. Lalu kamu cari yang namanya profil resiko. Resiko kamu apa? Moderat, agresif atau apapun itu. Lalu siapkan dana darurat. Karena di dunia ini kita nggak pernah ada yang namanya pasti. Dunia tuh fleksibel, dunia tuh selalu yang namanya berubah-berubah. Jadi kita nggak bisa yang namanya menggantungkan diri kita kepada seseorang, apalagi kita sebagai perempuan, kita nggak peduli siapa bapakmu, mungkin pasanganmu, atau siapapun orang yang ada di sekitar kamu, kamu harus bisa financial independent. Itu yang paling penting. Lalu kamu bisa pelajari jenis investasi, pilih platform yang yang tentunya aman, dan juga terus tinjau investasinya. Nah, kalau ini Bapak Warren Buffett selalu bilang bahwa the best investment you can make is investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Apa artinya ini? Jadi, saya pernah waktu itu
yang namanya interview di salah satu perusahaan. HR-nya nanya sama saya, kamu bisa apa? Saya bilang, saya punya A, B, C gitu banyak. Oh oke, yaudah kamu saya terima ya di sini ya. Nah, apa yang bisa kita pelajarin di sini, teman-teman? Kita harus tahu value kita, harus tahu harga jual kita. Jadi once kamu punya skill, ada yang bisa kamu jual, saat kamu bisa jual, kamu bisa earn money. Kamu bisa dapat uang. Maka dari itu generasi sandwich punya waktu banyak, kamu cari uang, cari skill sebanyak mungkin, jadi bisa kamu jual ke orang-orang lain tentunya, perusahaan lain gitu. Nah, ini adalah goals dari yang terakhir untuk hari ini. Financial independence is the ability to live from the income of your own personal research. Goals kita dari semua yang tadi saya udah bicarakan adalah financial independent. So, kita harus bisa yang namanya independent dalam financial, karena kalau kamu sudah independent dalam financial, kamu bisa memutus rantai generasi sandwich. Kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri. Once kamu punya anak atau kamu punya generasi selanjutnya, kamu nggak perlu yang namanya, nak kirimin ibu nak, air habis atau listrik habis dan lain-lain. Tapi kamu bisa membiayai diri kamu sendiri. Kalau misalnya kita mau beli tas apa atau misalnya mau beli apa gitu kan, makanya itu sangat penting sekali bagi kita untuk financial independent. Lalu ini mungkin statement terakhir saya, investasi bukanlah jalan instan. Karena kalau kita ngomongin instan, itu nggak akan bisa. Karena investasi kita berbicara mengenai waktu. Kita nggak mungkin yang namanya kamu investasi, langsung kamu dapetin 120% returnnya, itu nggak akan mungkin. Jadi semua itu balik lagi ke waktu, karena waktu itu paling penting di dunia kita. Lalu kalau kalian pengen yang namanya, saya udah slow mention juga, nggak akan mudah, tapi pasti. Nggak akan mudah tapi pasti. Dan mungkin ini terakhir dari saya, kita tidak bisa memilih keluarga seperti apa yang dilahirkan, namun kita bisa memilih nih jalan apa yang kita ingin tempuh. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman.